Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pada pagi hari ini. Mari satukan hati kita akan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan di sepanjang istirahat kami hingga pagi ini. Kami juga bersyukur pagi ini kami diizinkan berkumpul untuk melaksanakan saat teduh denganmu. Bapa, saat terindah kami adalah di saat kami membuka mata kami. Kami boleh memandang indahnya wajah-Mu dan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau merasakan indahnya dekapan-Mu di pagi hari ini. Karena itu adalah suatu kekuatan bagi kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau datang kepadamu, ke hadapan-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di saat teduh pagi ini, buka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan urapan-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami siap Engkau pimpin ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, berkat kemurahan kasih Tuhan, pagi ini kita bisa berkumpul kembali di dalam Zoom ini untuk melakukan saat teduh. Sahabat terkasih, mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada kehadiratnya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan penuh syukur kehadirat-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah,
dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Benar ya Bapa, selama hidup kami mau menyembah, kami mau bersyukur kepadamu. Kasih Allah sungguh telah terbukti di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari sahabat terkasih, saat ini kita bersama-sama masuk lebih dalam lagi. Kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus menjamah hati kita masing-masing dan merasakan hadirat-Nya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sahabat terkasih, kita buka hati kita. Kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan sepenuh hati. Kita rasakan jamahan Allah Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup
penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Ya Rala, ya Rala, menyembahmu ya Rala, ya Rala, ya kami menyembah
Mari kita hening di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi ini kami boleh merasakan urapan dan menikmati kesegaran baru yang mengalir memenuhi setiap hati kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu, menikmati akan kasih-Mu. Bapa, saat ini urapi anak-Mu yang terkasih, Christine, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami di sini. Buka hati kami ya Bapa, untuk menyambut firman yang akan Engkau tabur bagi kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 26. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah yang di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan pada pagi hari ini, saya mendapatkan 2 poin yang sangat mendalam, pesan yang Tuhan berikan kepada kita semua yang hadir saat ini. Poin yang pertama dari 1 Korintus 11 ayat 19. Perselisihan
Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Perselisihan dan perpecahan tidak hanya terjadi pada zaman dahulu, tapi juga terjadi pada zaman sekarang. Namun, jika saat ini ada perselisihan, perbedaan pendapat, mungkin dilatar belakangi karena budaya, karakter, gaya hidup kita, atau cara bicara kita, atau apapun itu. Tapi di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua untuk belajar menerima perbedaan atau perselisihan itu. Perbedaan dan perselisihan tidak dapat kita hindari atau tidak dapat kita hilangkan begitu saja. Namun, kita harus belajar untuk saling mengasihi, menghormati, dan menghargai dalam segala perbedaan. Perbedaan tidaklah seharusnya membuat perpecahan di antara kita. Seharusnya kita menjadi satu, saling melengkapi satu sama lain, karena kita ada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jika perbedaan pendapat mulai memecah belah persekutuan kita, maka hendaknya kita memohon anugerah kepada Allah untuk menemukan hikmat yang diberikan melalui kitab suci dan mengandalkan kekuatan doa. Mari kita menaruh hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus supaya kita semua tahan uji, seperti nasihat Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Poin yang kedua ada di dalam ayat 23 sampai dengan 26. Menegaskan bahwa pentingnya perjamuan kudus supaya kita terikat dalam persekutuan dengan Kristus dan kebersamaan sebagai jemaat. Kita juga melakukan sebagai pernyataan iman kita kepada dunia bahwa Kristus telah menebus kita dari kebinasaan dan sekaligus sebagai kesaksian iman sampai kedatangan Kristus kembali. Dalam perjamuan kudus, kita mengingat kembali karya pengorbanan Tuhan Yesus melalui penderitaan dan kematiannya. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Roh Kudus menolong kita untuk dipersatukan dengan Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi sebuah persembahan yang hidup dari diri kita. Agar perjamuan kudus sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita, maka kita harus memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah hidup dalam damai Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita dan tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Sehingga perjamuan kudus bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pembaharuan hidup kita. Makanya kita harus Ekaristi setiap hari supaya kita dibaharui setiap hari oleh Tuhan dengan persekutuan kita bersama Dia. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti sebagai simbol dari tubuhnya yang dikorbankan bagi keselamatan manusia. Dia mengangkat cawan dan membagikannya sebagai simbol darah perjanjian yang menjadi materai keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus telah menjadikan dirinya korban demi keselamatan manusia, sehingga kita dibayar lunas di atas kayu salib, sehingga membuat kita menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memilih jalan ketaatan
kepada Sang Bapa demi rancangan yang mulia. Seperti kita tahu dalam konsel Jumat kemarin dikatakan bahwa kita milik Allah. Maka kita sudah seharusnya pertama mempunyai hati yang bersyukur. Yang kedua, berdiri teguh sebagai anak Allah. Yang ketiga, memberikan Tuhan kebebasan penuh untuk membentuk kita. Yang keempat, hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah, supaya kita mempunyai kuasa. Ada dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Pesan Tuhan buat kita pagi ini sangat mendalam. Tuhan mengingatkan kita untuk menghadapi perpecahan dengan kasih dan hikmat-Nya. Karena kita berharga dan kita sudah dipersatukan dengan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah-Nya di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus dilakukan supaya kita semua menjadi milik-Nya. Setelah menjadi milik-Nya, maka sudah seharusnya kita mempunyai hati yang selalu bersyukur apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang penuh kuasa, bisa mengalahkan semua pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Dan kita memberikan kebebasan kepada Tuhan untuk membentuk kita hidup sesuai dengan gambar dan rupanya. Sehingga kita mempunyai kuasa seperti kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita selalu setia menjalankan 5 senjata. Karena hanya dengan melakukan 5 senjata itu, kita mampu untuk menjadi tetap milik-Nya dan benar-benar bisa hidup segambar dengannya. Ada satu ayat yang mungkin bisa menguatkan kita dan selalu mengingatkan kita di dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita mesti berbangga diri bahwa kita benar-benar milik Tuhan yang begitu berharga. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah menabur kasih, melayani, menyayangi, menghargai seperti Tuhan menyayangi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Karena pagi hari ini kami bisa berkumpul dan kami bisa mendengarkan firman-Mu, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami juga berterima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus bisa menghadapi perpecahan yang ada di dunia ini dengan penuh kasih dan hikmat-Mu. Sehingga kami benar-benar mencerminkan milik-Mu dan segambar dengan-Mu. Kami juga berterima kasih Bapa, Engkau juga mengingatkan bahwa kami selalu Kau perbarui setiap hari melalui perjamuan suci dan melalui firman-Mu. Persiapkanlah hati kami sepanjang hari ini Bapa, supaya semua ucapan dan perbuatan kami benar-benar segambar dan secitra dengan-Mu, sehingga kami benar-benar dilihat sebagai milik-Mu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, kami hidup di dunia ini Bapa. Urapilah kami satu persatu Bapa, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami selalu menjadi baru, menjadi lebih baik dari hari ke hari, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk PH Kids nanti malam. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menutupi kami semua, para mama, papa, kakak rohani yang mendampingi anak-anak yang telah Kau titipkan kepada kami, sehingga kami dapat melayani dengan penuh kasih dan penuh hikmat.
Engkau juga akan mengundang anak-anak-Mu hadir dalam PH Kids nanti malam. Engkau sendiri akan membuka hati mereka. Engkau juga akan memberkati mereka semua yang hadir dan semua yang mendampingi. Semoga mereka semua dapat mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu menaungi mereka, sehingga mereka selalu juga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, karena semua yang hadir pada PH Kids nanti malam benar-benar milik-Mu, Bapa. Engkau sendiri yang berkuasa atas hidup mereka. Engkau sendiri akan jauhkan dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Bapa, masih banyak permohonan yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik, karena kami percaya rencana-Mu adalah yang terindah, karena Engkau ciptakan kami segambar dan secitra dengan-Mu, dan Engkau sendiri yang mengatakan bahwa kami adalah milik-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.